Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semua, kembali lagi di channel Mita Creator. Tayangan saat ini di channel Mita Creator akan mengedukasikan, akan mensimulasikan, yaitu berawal dari wifi saya ya Sobat YouTube semua yang telah dihack. Saya mencoba mencari tahu di internet, kenapa password wifi saya seringkali saya rubah tetapi tetap saja jebol. Baik Sobat YouTube semua, seperti yang terpampang di layar kaca Sobat YouTube semua, di sini ada alat kecil ya. Alat kecil ini saya beli untuk bereksperimen apakah alat ini mampu membobol sebuah wifi yang keamanannya WPA2 PSK, di mana keamanan tersebut seharusnya sudah tidak bisa dibobol lagi. Akan tetapi di alat ini nanti kita uji coba apakah bisa membobol wifi saya seperti yang saya sudah alami. Seringkali password wifi saya dicuri oleh rumah sebelah. Ternyata mereka menggunakan alat ini ya. Alat ini mudah digunakan, tinggal colok dan dapat digunakan. Saya beli di aplikasi atau belanja online di sini ya. Saya mendapatkan seperti ini. Baik, nanti saya belum tahu untuk pengujian alat ini apakah berhasil membobol keamanan WiFi untuk mendapatkan passwordnya. Stay tune di channel Mita Creator. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan yang disisipkan di alat ini, yang pertama, alat ini ada sebuah konektor ya di sini. Ada sebuah konektor, cuman simpel saja. Jadi petunjuk di sini nanti kita akan menghubungkan alat ini dengan sebuah power bank atau satu daya dari pengisian ponsel juga bisa. Kita akan menghubungkannya. Alat ini sudah berkedip ya sobat ya. Di sini ada tulisan WiFi. Ini adalah alat untuk memancarkan sinyal WiFi. Jadi saya browsing sebelum saya bereksperimen. Jadi board ini namanya modem CU. Kemudian dipasang sebuah board atau sinyal WiFi di sini untuk memancarkan sebuah gelombang WiFi. Jadi board ini menginstal sebuah aplikasi perusak sinyal WiFi, memutuskannya disebut de-outer. Ini disebut sebagai teknik pembobolan atau phishing ya. Ini adalah upaya pengelabuan untuk mendapatkan informasi data seorang seperti sandi dan data pribadi lainnya. Alat ini mudah didapat ya, sangat disayangkan sekali. Ternyata WiFi saya sering dibobol ternyata dengan alat seperti ini. Alat ini disebut Fluxion. Fluxion ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu tingkat perubahan secara instan dengan mengcloning SSID WiFi. Alat ini bisa disebut juga Evil Twin ya, seperti yang kita ketahui Evil dan Twin, di mana akan ada dua SSID, yang satu palsu, yang satu asli. Evil Twin ini diprogram di dalam board. Ini boardnya namanya Nodem CU. Nodem CU sendiri bersifat open source, sama seperti Arduino, di mana kita dapat memprogram aplikasi yang bersifat open source. Baik sobat, ternyata alat seperti ini ya. Nanti kita akan program apakah alat ini mampu membobol sebuah WiFi yang sudah terprotek dengan password yang sangat kuat. Baik, ikuti terus
di channel Minta Kreator. Baik sobat YouTube semua, kita akan menghubungkan ke catu daya. Catu daya dari ini ya, dari power bank. Kok bisa alat seperti ini membobol WiFi di rumah saya, dan sering sekali password tersebut sudah saya sering rubah tetapi bobol terus, dan bobol terus. Baik, hanya simpel saja dihubungkan ke catu daya seperti ini. Nantikan terus dan stay tune di channel Minta Kreator untuk men-setting alat ini. Baik sobat YouTube semua, saya akan program alat tersebut ya. Kok bisa menangkap atau membobol sandi yang begitu kuat di WiFi saya, dan begitu terus sekitar ada 3 kali password yang saya rubah dan terus dibobol oleh tetangga sebelah, tapi tidak apa-apa. Saya mencoba browsing, ternyata alatnya seperti itu. Saya akan mencoba mensimulasikannya sendiri ya untuk edukasi di channel Minta Kreator. Alat tersebut bernama SSID M1Z23R. Saya akan mengkonekkan. Ini sudah tersambung. Alat ini sudah tersambung ya. Alat ini sudah tersambung. Sandinya ada di atau dilampirkan di selembar kertas di produk tersebut. Jadi ketika masuk ke SSID ini, di alat tersebut akan memancarkan sebuah SSID dan kemudian kita akan mengkonekkan SSID dengan password yang diberikan di dalam produk tersebut. Kita masuk saja ke SSID ini. Kita masuk saja ke SSID ini. Kita ketikkan sembarang saja. Nanti secara otomatis akan di auto redirect ke halaman SSID ini, tuh kan, www.gstatic.com/_204 login jaringan Chrome. Baik, kita di sini disuruh memilih SSID yang kita akan serang. Jadi pertama kita start di outing ya, sebagai targetnya. Kita akan contohkan ini WiFi saya ya, Kios Makmur Jaya. Kita akan select. Kemudian kalau sudah terchecklist akan berwarna hijau. Kemudian kita start di outing. Jadi alat tersebut akan menyerang Kios Makmur Jaya. Langsung terlihat ya saudara ya, langsung WiFi tidak tersambung. Kemudian kita start Evil Twin. Jadi start Evil Twin ini kita semua jaringan yang terhubung di Kios Makmur Jaya akan terputus. Kita coba ya, kita start Evil Twin. Start Evil Twin, tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah seperti ini, katanya di dalam petunjuk tersebut akan muncul SSID yang sama persis dengan SSID target. Coba kita lihat. Oh, ternyata betul terdapat 2 SSID ya. Jadi kita jangan tertipu. Jadi selama ini saya telah di phishing atau di bobol atau di hack itu. Ternyata betul ada 2 SSID ini sama ya. Saya pernah mengalami seperti ini, 2 SSID ya. Ternyata betul alat tersebut memutus ya. Tersambung terputus, tersambung terputus. Jadi selama si korban atau target, dalam hal ini saya ya, karena saya mensimulasikan sendiri, dia akan mengcloning sebuah 2 SSID yang sama, di mana SSID satunya akan terputus dari jaringan internet dan kita disuruh memasukkan
memasukkan password yang betul. Selama password tersebut belum betul memasukkan passwordnya, kita belum bisa mengkoneksikan ke internet. Jadi sangat jahat sekali ya. Ya, alangkah baiknya kalau kita mengalami kondisi seperti ini, kita restart aja router kita. Tapi kalau bagi orang yang belum tahu, maka kita akan diarahkan mengisi password di sini. Kita contohkan. Baik di perangkat PC maupun di perangkat laptop, saya akan tunjukkan saudara ya. Di sini tetap tidak ada aktivitas internet ya. Berarti benar-benar terputus dari internet tuh. Muncul firmware upgrade. Di sini ada password. Tuh kan. Password yang isinya memaksa kita memasukkan password. Ketika password itu disubmit, password tersebut akan tercapture di alat Evil Twin itu tadi. Jadi Sobat YouTube semua, ini sebuah edukasi ya, karena saya juga termasuk korban dibobol wifi saya dengan alat seperti itu. Jadi 2 kali ya, 3 kali sudah saya rubah passwordnya dan terjadi serangan seperti ini. Ketika saya memasukkan password di sini dengan benar, maka otomatis nanti SSID ini berubah menjadi SSID semula, yaitu M1ZR itu tadi. Saya akan mensimulasikan ya di ponsel saya, juga akan sama nanti. Seperti inilah tampilan ketika kita diserang oleh alat itu tadi atau Evil Twin. Akan ada 2 SSID. Di mana saya, ini kan WiFi saya, ini kan harusnya terhubung. Akan tetapi terputus dan terganggu frekuensinya oleh alat itu tadi. Tuh. Nyambung putus. Jadi kan kalau si korban tidak tahu ini adalah sebuah pembobolan ya, atau hack WiFi. Jadi kalau orang tidak tahu kan kita akan mengeklik yang sebelah ini. Ini adalah SSID palsu yang ini. Yang ini adalah SSID saya. Tuh, akan seperti itu terus sampai memasukkan password dengan benar. Ini saya akan mencontohkan ya. Kemarin saya juga seperti itu korban, saya akan memasukkan password di sini. Ketika kita terhubung dengan ini SSID palsu ini, tuh dia akan langsung di auto redirect ke halaman yang isinya kita harus mengisikan password di sini karena router kita disuruh mengupgrade. Di sini kan password saya. Password saya seperti ini. Kita submit, dicek oleh dia si alat Evil Twin itu tadi. Nah, current password dan terputus. Saya sudah bisa tersambung lagi. Dan SSID tadi, SSID palsu tadi berubah lagi ya menjadi M1Z23R. Kan saya sudah bisa terhubung lagi. Jadi seperti itu saudara. Jadi alat tersebut sangat mengganggu frekuensi ya. Mengganggu frekuensi kita. Baik saudara, saya sudah berhasil masuk ke WiFi saya di sini.
sudah bisa internetan lagi, dan SSID yang tadi, cloningan yang palsu tadi, berubah menjadi M1Z23R. Ini SSID yang palsu. Jadi secara otomatis password yang kita masukkan ke SSID ini sudah tercapture ya. Tercapture oleh Evil Twin itu tadi. Baik, kita akan coba ya apakah passwordnya sudah masuk. Tuh kan, sudah masuk. Successfully got password for Kios Makmur Jaya. Passwordnya ini. Jadi berhasil tercapture ya. Jadi selama si korban atau si targetnya belum memasukkan password dengan benar, dia tidak akan bisa terkoneksikan dengan internet, akan terputus dari jaringan internet. Jadi Sobat YouTube semua, ini adalah sebuah edukasi dari pengalaman saya sendiri yang telah dibobol wifi saya oleh tetangga saya sendiri. Dan saya mencoba untuk membeli alat ini di toko online ya, begitu banyak. Dan ternyata berhasil ya, seperti yang saya contohkan, berhasil mengcapture password wifi-nya dengan mudahnya. Kalau si targetnya itu tidak tahu sedang dibobol begitu, dia akan memasukkan passwordnya. Ketika passwordnya sudah benar, dia akan terputus dan akan menjadi SSID awal. Demikian tadi. Ini juga termasuk review juga alat Evil Twin itu tadi, dan jangan disalahgunakan ya sobat. Ini untuk menguji jaringan penetrasi, untuk menguji jaringan kita. Berarti kalau kita dibobol dengan alat Evil Twin itu tadi, selamanya kalau kita memasukkan password dengan benar berarti dia sukses. Gitu saja. Terima kasih, jangan lupa subscribe agar channel Mita Creator nanti dapat membuatkan video-video edukasi yang lainnya. Jangan ditiru ya Sobat YouTube semua, dan jangan digunakan untuk kejahatan karena alat ini mengganggu frekuensi karena si korban tidak bisa mengkoneksikan ke internet.